Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nofal Fadila dengan NIM 1030121300301 akan menjelaskan beberapa soal tentang subcell O3 kalkulus mengenai vektor. Diberikan soal nomor 1, partikel bergerak sepanjang lintasan berupa heliks RT sama dengan sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat minus 3T ditambah 2K, di mana komponen K adalah ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Untuk poin A, apakah partikel pernah bergerak ke bawah? Karena K adalah komponen ketinggian, maka kita dapat menentukan pergerakan antara ke atas atau ke bawah dengan menggunakan turunan pertama dari komponen K, karena K sudah dinyatakan adalah ketinggian dalam meter dari permukaan tanah. Nah, dimana kita kasih nama ZT sama dengan T kuadrat minus 3T ditambah 2. Untuk turunan pertamanya menjadi 2T minus 3. Nah, karena kita sudah tahu turunan pertamanya, maka kita dapat menarik kesimpulan jika turunan pertama dari Z kurang dari 0, maka partikel akan bergerak ke bawah. Nah, turunan pertama dari Z kurang dari 0 ketika T itu nilainya kurang dari 3/2. Karena jika kita substitusikan 3/2 ke sini, maka hasilnya akan 0. Karena ini kurang dari, maka dia akan kurang dari 0 juga. Yaitu untuk domainnya itu kurang dari sama dengan T kurang dari 3/2. Nah, kesimpulannya, apakah partikel bergerak ke bawah? Jawabannya iya. Karena partikel bergerak ke bawah pada interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 3/2. Untuk poin B, apakah partikel pernah berhenti bergerak? Partikel berhenti jika kecepatannya 0. Nah, untuk menentukan kecepatannya, kita harus menurunkan turunan pertama dari RT. RT tadi kan sama dengan sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat minus 3T ditambah 2K. Turunannya atau VT sama R. Turunan pertama T sama dengan ini menjadi cos TI dikurang sin TJ ditambah 2T minus 3K. Nah, partikel itu akan berhenti jika semua komponen kecepatannya sama dengan 0. Nah, komponen tersebut yaitu yang ini cos, sin, sama K-nya. Kita tentukan kapan cos T sama dengan 0 jika diketahui T-nya sama dengan pi/2. 3 pi/2. Ini adalah nilai T agar cos T sama dengan 0. Sekarang yang sin T sama dengan 0 jika nilai T sama dengan 0, pi, dan 2 pi, dan seterusnya. Nah, yang ini tuh 2T minus 3 akan bernilai 0 jika nilai T adalah 3/2 atau 1,5. Nah, tapi karena tidak ada nilai T yang memenuhi ketinggian sekaligus agar bernilai 0, apalagi kan cos T sama dengan 0 dan sin T sama dengan 0 itu nggak pernah terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi kesimpulannya partikel tidak pernah
berhenti bergerak. Untuk poin C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah, karena komponen K menyatakan ketinggian, jadi kita dapat menggunakan komponen K lagi, yang T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2 sama dengan 12, karena ketika mencapai posisi 12 meter, ini akan menjadi T kuadrat minus 3T minus 10 sama dengan 0. Nah, kita dapat menentukan nilai T dengan pemfaktoran. Yang ini tuh faktornya menjadi T minus 5 kali T ditambah 2 sama dengan 0. Atau T sama dengan 5 atau T sama dengan minus 2. Dikarenakan nilai T yang valid adalah jika T lebih besar dan sama dengan 0, maka kita akan mengambil nilai T sama dengan 5. Kesimpulannya partikel mencapai posisi 12 meter di atas permukaan tanah jika T sama dengan 5. Selanjutnya poin D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter? Dikarenakan tadi vektor kecepatannya sudah diketahui, jadi kita langsung tulis saja vektornya. Vt sama dengan cos Ti min sin Tj ditambah 2T min 3K. Nah, terus kan sudah diketahui juga tadi T-nya sama dengan 5 detik, maka kita langsung substitusikan nilai T-nya ke dalam vektor kecepatan, jadi 5 menjadi cos 5i dikurang sin 5j ditambah 2 kali 5 minus 3K. Nah, rumus besar kecepatannya adalah V5 akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat cos kuadrat 5 lalu ditambah sin kuadrat 5 ditambah 7 kuadrat. 2 kali 5 itu 10 minus 3 jadi 7 dikuadratkan. Lalu karena kita tahu bahwa ada rumus identitas trigonometri yang dimana cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1, maka kita dapat menentukan nilai ini menjadi cos ini menjadi 1 ditambah 7 kuadrat itu 49, lalu akar 50. Jadi ini adalah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter, akar 50 meter per second. Untuk poin E adalah vektor arah garis singgung pada ketinggian 12 meter. Nah, karena T atau waktunya sudah diketahui, maka substitusikan T-nya aja ke dalam vektor kecepatan tadi. Menjadi 5 sama dengan cos 5i minus sin 5j ditambah 2 kali 5 kurang 3K. Nah, jadi vektor arah garis singgung pada ketinggian 12 meter yaitu cos 5i dikurang sin 5j ditambah 7K. Nah, garis singgung pada suatu titik di lintasan heliks itu merupakan garis lurus yang menyentuh heliks di titik tersebut. Nah, dia juga memiliki arah yang sama dengan vektor kecepatan saat itu. Jadi vektor arah garis singgung pada T sama dengan 5 sama dengan vektor kecepatan V5. Begitu. Jadi ini adalah vektor garis singgung pada saat ketinggian 12 meter. Soal nomor 2 diketahui Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Poin A, tentukan nilai Y turunan pertama saat X sama dengan 0. Nah, untuk mencari turunan di titik X sama dengan 0, gunakan definisi turunan kiri dan kanan. Untuk X kurang dari 0, Y sama dengan 0,
dari sini jika y x sama dengan 0. Nah, x dari kanan sama dengan 0 dan y sama dengan x pangkat 3 menjadi turunannya 3x kuadrat. Untuk x sama dengan 0, cek limit kiri dan kanan di x sama dengan 0 ya. Kalau dari kiri, turun y dari kiri sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri sama 0 sama dengan 0. Kalau dari kanan, turunan y dari kanan sama dengan lim x mendekati 0 dari kanan, tadi turunannya adalah 3x kuadrat, disubstitusikan menjadi 0. Nah, karena limit kiri dan kanan sama, maka fungsi tersebut ada nilainya. Fungsi tersebut memiliki nilai 0 karena limit kiri dan kanannya sama, dan y turunan 0 sama dengan 0. Poin B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Rumus kelengkungan, rumusnya itu adalah turunan kedua dari y dibagi 1 ditambah turunan pertama dari y dipangkatkan 2 lalu dipangkatkan 3/2. Nah, sekarang cari turunan dari y kedua. Kalau dari kiri tadi kan turunan pertamanya sudah diketahui 0, maka turunan keduanya juga menjadi 0. Kalau dari kanan, turunan pertama dari y kan tadi sama dengan 3x kuadrat sama dengan 0, dan y turunan kedua dari y yaitu sama dengan 6x sama dengan 0. Nah, terus kita substitusikan ke dalam rumusnya. Rumus kelengkungan itu turunan y kedua adalah 0 dibagi 1 ditambah turunan pertama adalah 0 dipangkatkan 2 lalu dipangkatkan 3/2, hasilnya 0. Kesimpulannya, tidak ada kelengkungan di titik 0,0 karena nilai kelengkungannya adalah 0. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.